Oke, pada pertemuan ini kita kembali lagi dengan pencatatan akuntansi untuk penjualan angsuran. Setelah di pertemuan lalu sudah ada gambaran umumnya mengenai penjualan angsurannya itu sebenarnya seperti apa. Dimana di sini untuk pengakuan labanya di sini kalau kalian masih ingat ada dua metode ya, bisa diakui pada saat penjualan maupun diakui secara proporsional. Di sini kita akan belajar lebih detail menggunakan sebuah contoh kasus. Dimana di sini untuk contoh kasusnya di sini ada PT Apollo. PT Apollo itu menjual 20 unit motor dengan HPP-nya masing-masing per unitnya adalah 10 juta. Berarti total HPP-nya ada 200 juta ya, dari 10 juta dikalikan 20 unit. Lalu harga jualnya per unitnya itu adalah 12.500.000. Penjualan ini ada beberapa perjanjian, di mana di sini ada uang muka 20% dari penjualan total. Lalu pembayaran angsurannya setiap 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali, di mana pembayaran pertama dilakukan setelah 6 bulan pertama. Lalu ada bunga 10% setiap tahunnya, karena ini bunganya adalah 10% per tahun. Kalau setahun kita membayar 2 kali, berarti bunganya masing-masing di masing-masing pembayaran angsuran ada 5%. Lalu angsurannya dilakukan sebanyak 8 kali. Di sini diminta nanti kita semua akan belajar membuat jurnal saat penjualannya. Lalu ada juga tabel perhitungan bunga serta jurnal pembayaran angsuran. Ini terlebih dahulu nanti kita akan rekapitulasi informasi yang kita dapat, di mana di sini total penjualannya sebaiknya ditulis ya biar nggak lupa, di mana total penjualannya ada 250 juta didapat dari 20 unit yang dijual, per unitnya harganya 12.500.000. Kalau total harga pokok ada 200 juta didapat dari HPP-nya per unitnya 10 juta dijual 20 unit. Lalu dari selisih total penjualan dan juga harga pokok kita bisa tahu ternyata ada laba penjualan sebanyak 50 juta. Dan dari total penjualan 250 juta ini, tadi di soal sudah dituliskan bahwa uang mukanya itu adalah 20% dari total penjualan. Berarti 20% dari 250 juta. Ketemu ada 50 juta. Total penjualan 250 juta, sudah bayar uang muka 50 juta, berarti masih ada sisa angsuran yang harus dibayar adalah 200 juta. 200 juta ini nanti akan kita bayarkan selama 8 kali. Dimana berarti nanti setiap pembayaran angsuran kita harus bayar sebanyak 25 juta. Bunganya 10% per tahun, berarti 5% untuk tiap 6 bulan. Dan nanti persentase labanya, itu seperti kemarin kita peroleh dari laba penjualan, dibagikan total penjualan. Berarti di sini ketemu ada 20%. Nah, yang pertama jurnal pada saat penjualan ya. Kalau dengan metode yang pertama yang laba diakui seluruhnya, berarti ini pada saat penjualan kita akan langsung mengakui adanya laba penjualan yang 50 juta semuanya. Tapi kalau kita mengakuinya secara proporsional, berarti nanti labanya ini bukan diakui sebagai laba penjualan, tapi akan kita akui sebagai laba yang belum direalisasi. Nah, ini adalah tabel perhitungan untuk perhitungan bunganya. Ini saya rasa tabel ini sudah sangat familiar bagi kalian semua ya. Di sini adalah tabel yang menunjukkan untuk saldo pokoknya dari setiap transaksi sama saldo pokok akhirnya. Dimana nanti di akhir periode, di akhir pembayaran angsuran, kita berharap adalah saldo pokok akhirnya di sini adalah 0. Dimana kita pengisiannya, kita mulai dari saldo pokoknya di sini, berarti total pembayaran atau angsuran yang totalnya yang masih harus kita bayarkan, totalnya 200 juta. Angsuran pokoknya di sini flat ya, 25 juta semuanya. Lalu bunganya di sini adalah tadi 5% ya. 5%-nya dari saldo pokoknya. Berarti di sini ada pembayaran bunga ada 5%-nya, berarti di sini ada 10 juta di angsuran pertama. Berarti di sini untuk totalnya di sini untuk di pembayaran angsuran pertamanya di sini ada 35 juta. Sedangkan saldo pokok akhirnya di sini tinggal dikurangi saja ya dari saldo pokok yang 200 juta dikalikan di sini
dikurangi dengan total angsuran pokoknya. Lalu di sini di angsuran kedua itu berarti di sini tinggal 175 karena tadi saldo pokok akhirnya ya setelah kita dari 200 juta setelah kita kurangi dengan angsuran pertama 35 juta itu berarti tinggal 175 juta. Itu ya. Lalu ada angsuran pokoknya di sini 25 juta tetap ya tidak berubah sama sekali. Ada angsuran pokoknya yang tidak berubah sama sekali 25 juta. Lalu di sini setelah itu bunganya di sini sama-sama 5% ya. Silakan 5% dikalikan dengan saldo pokoknya. Lalu dijumlah jadi ketemu totalnya. Lalu setelah itu 175 jutanya dikurangi totalnya, ketemu ada saldo pokok akhir 150 juta. Dihitung terus-menerus sampai akhirnya di akhir periode ke-8 di sini harus hasilnya akan 0. Di sini biasanya nanti ada kalanya untuk perhitungannya ya, untuk secara totalnya itu nanti di sini ada kalanya tidak pas pengurangnya, jadi nanti bisa silakan disesuaikan agar saldo pokoknya nanti di akhir juga bisa hasilnya bisa 0. Ini kalau untuk yang ini saya yakin ini merupakan tabel yang sudah sangat familiar ya bagi kalian semua di sini. Karena ini di sini bisa kita katakan mirip dengan depresiasi ya tabelnya. Tapi yang perlu dihati-hati di sini bunganya di sini jumlahnya akan terus berkurang semakin kecil karena saldo pokoknya di sini yang menjadi dasar perhitungan bunga juga akan semakin kecil. Kalau sudah tinggal kita masukkan ke jurnal pembayaran angsuran, di mana jurnal pembayaran angsuran ini kita setiap pembayaran angsuran akan kita jurnal, di mana di sini piutang angsuran ini flat 25 juta ditambah masing-masing pendapatannya. Jadi di sini jumlah ada kasnya adalah yang total dibayarkan. Nah, ini jurnal penyesuaian ya untuk pengakuan labanya, di mana di sini tadi labanya kan total seluruhnya tuh yang belum diakui itu ada 50 juta. Di mana dari 50 juta, di situ nanti 50 juta itu akan kita bagi gitu ya selama periode pembayaran. Di situ kan akan dibayar 8 kali, berarti bisa kita setahun 2 kali, berarti nanti 50 juta akan kita akui selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun di sini yang di tahun pertama ini kita akui labanya itu adalah berarti bisa sebenarnya kita ibaratkan di situ nanti setiap tahunnya kan dari 50 juta. Nah, di sini ada laba 50 juta, di tahun pertama kan kita udah membayar angsuran juga. Persentasenya di sini labanya ibaratnya adalah di sini yang diakui nanti dari total penjualan, di sini kan kita mengakui laba 20%. Berarti kalau di sini kita mengakui laba 20%, berarti di sini tiap kali katakanlah di setiap tahunnya di sini katakanlah kita kan mengakui laba ada 10 juta. Dari 20% dikalikan 50 juta laba yang masih harus kita akui. Tapi di sini ternyata untuk angsurannya di sini angsurannya akan berlangsung selama 4 tahun ya. Jadi di sini untuk di tahun pertama kita akan mengakui laba selain dari transaksi pembayaran yang angsuran yang terjadi, kita mengakui 2 kali lipatnya karena di sini juga ada pembayaran uang muka. Jadi di tahun pertama di sini kita mengakui 20 juta, lalu sedangkan di tahun-tahun berikutnya nanti kita akan mengakui masing-masing 20% dari total laba yang masih harus kita akui, jadi masing-masing ada 10 juta. Ini sebenarnya bisa disesuaikan ya, tapi biasanya laba akan diakui lebih tinggi di tahun dimana kita juga membayarkan uang mukanya. Ada juga tadi kalau selain yang tadi juga bisa ada kepemilikan kembali aset tetap, di mana maksudnya kepemilikan kembali aset tetap ini adalah pada saat pembeli kita atau katakanlah ada pembelian secara angsuran tapi lalu tidak bisa melunasi gitu ya. Dimana di sini nanti asetnya akan diambil lagi oleh kita, akan kita akui lagi sebagai milik kita. Dimana sini ada contoh soalnya, dimana untuk contoh soalnya ada HPP aset 40 juta, harga jualnya 45 juta dengan uang mukanya di sini adalah 20 juta. Diangsur sebanyak 20 kali.
Tapi setelah angsuran ke-8, pembeli ini menyatakan tidak sanggup untuk melunasi sisa angsuran. Harga pasar asetnya pada saat aset tersebut dikembalikan adalah 16 juta. Kita hitung dulu, ini apabila menggunakan metode yang diakui pada saat penjualan. Untuk labanya, berarti harga jualnya tadi dijual 45 juta, uang muka 20 juta, berarti kita masih punya angsuran 25 juta. 25 juta ini akan dibayarkan sebanyak 20 kali. Berarti karena dibayarkan sebanyak 20 kali, berarti 25 juta dibagi 20. Ketemu berarti ada 1.250.000. Dari 1.250 ini, dia kan sudah ngangsur 8 kali. Berarti dia udah membayar pokoknya, pokok angsurannya di sini 8 dikali 1.250. Ketemu ada 10 juta. Lalu di sini berarti sisa dari nilai uang bukunya di sini adalah 15 juta. 15 juta nilai bukunya ternyata di pasaran bisa dijual 16 juta. Karena itu ada laba kepemilikan kembali 1 juta. Sedangkan kalau pakai metode yang laba diakui secara proporsional, ini kita harus menghitung dulu ya persentase labanya seperti biasanya. Berarti di sini ada keuntungannya dibagi dengan total penjualan. Ya, ada keuntungannya, berarti selisih dari HPP dengan harga jual dibagi dengan harga jual kali 100%. Berarti di sini persentase laba kotor adalah 11,11%. Lalu realisasi labanya, di sini ada 30 juta. 30 juta ini adalah diperoleh dari, kan sudah membayar uang muka 20 juta, plus tadi sudah membayar uang pokok angsurannya 8 kali, ada 10 juta, berarti di total yang sudah dibayarkan total seluruh pokoknya dari total penjualannya itu adalah 30 juta. Dikalikan persentase laba, berarti di sini laba penjualannya sampai dengan angsuran ke-8 ada 3,330. Lalu di sini kita bisa mencari tahu laba yang belum diakui selisih labanya berapa, ketemu 1.670. Dari sini bisa kita masukkan lagi ke perhitungan seperti tadi ya. Cuma di sini setelah sampai pokok yang dibayar di sini masih sama seperti sebelumnya. Cuma di sini lalu pokok yang masih dibayar ini kemudian kita tambahkan juga di sini kita kurangkan mulai dari piutang angsuran pokok yang sudah dibayar sampai dengan nilai laba aset yang gagal tadi. Ini berarti laba yang belum bisa kita akui karena angsurannya sudah terlanjur berhenti. Ini berarti kita kurangi dari seluruh total piutang angsuran yang sisanya yang dimiliki, berarti di sini ketemu nilai buku yang sekarang adalah 13 juta. 13 juta di sini bisa dijual 16 juta, berarti ada laba kepemilikan kembali 2,67. Kalau bisa juga ada tukar tambah di sini. Kalau tukar tambah di sini ada contohnya, ada PT Yamaha ya, di mana di sini menjual motor baru pada Tuan Dani dengan metode tukar tambah. Harga motor bekasnya milik Tuan Dani ini 3 juta, harga motor barunya 12 juta, dengan harga pokok motor barunya 10 juta. Nanti PT Yamaha ini niatnya motor bekasnya Tuan Dani itu akan dijual kembali, tapi diservis dulu. Ya, servisnya di sini ada 500.000 dan bisa dijual kembali 5 juta. Dengan laba kotor rata-rata penjualannya 25%. Di sini untuk perhitungannya di sini, berarti di sini harga pokok kita harus memperkirakan dulu harga pokok motor bekasnya ya. Tadi motor bekasnya dijual lagi 5 juta. Dari 5 juta ini, di sini kan kita memperkirakan ada persentase laba kotor 25%-nya. 1.250. Di sini ditambahkan ada biaya servis 500.000. Itu berarti 1.750. Lalu harga penjualannya, di sini harga jualnya kita kurangi dengan biaya servis dan juga perkiraan laba yang 1.750, berarti perkiraan HPP dari motor bekasnya akan dijual lagi adalah 3.250. Harga pertukarannya 3 juta. Jadi di sini masih ada cadangan selisih pertukaran 250.000. Nah, ini ada jurnalnya juga untuk penjualan tukar tambah ya.
Ini motor lamanya adalah kita pakai nilai HPP perkiraan yang baru. Ditambah di sini di debitnya juga ada piutang angsuran. Ini ada harga motor barunya, yang kita catat ini adalah harga motor baru yang berupa HPP-nya ya. HPP ini dengan laba 2 juta. Laba 2 juta ini diperoleh dari selisih HPP dengan harga penjualan 12 juta. Kalau di sini ada cadangan selisih harga pertukaran 250.000. Jadi di sini masih ada piutang angsuran harus dibayar Tuan Dani, dihitung dari selisih yang ada di kredit dengan yang di debit harga motor lama. Di sini ada piutang angsuran masih harus dibayarkan adalah 9 juta. Ya, sampai di sini dulu. Nanti berikutnya ada latihan soal, di mana untuk latihan soal ini nanti silakan menggunakan dari brosur angsuran yang sudah kalian cari sebelumnya ya. Di sini nanti saya minta untuk membuat tabel perhitungan bunga seperti ini. Di mana tabel perhitungan bunganya di sini nanti silakan ini saya ada contoh juga di mana nanti brosurnya bebas ya, silakan kalian pilih. Di sini nanti bisa misalnya kalian pilih salah satu harga motornya. Misalnya di sini saya pilih yang pertama New Vario yang di atas ini ya. Di sini kan harga jualnya ada 16.995. Di sini nanti silahkan kalian pilih untuk HPP-nya, nanti bisa kalian tentukan sendiri HPP-nya berapa. Silahkan dipilih dengan bunga berapa persen juga silahkan dipilih. Biasanya rata-rata sih sekitar 10% per tahun ya. 10-20% per tahun nanti silahkan kalian pilih sendiri. Kalau di sini kalau ada uang mukanya, kalian juga memilih uang muka yang berapa, silahkan dipilih. Lalu juga untuk berapa kali pembayaran, di situ bisa ada dari 8 kali sampai biasanya sampai 36 kali gitu ya. Itu silahkan dipilih sendiri. Jadi nanti brosurnya juga silahkan ikut di-upload. Lalu nanti untuk di jawaban soalnya nanti juga silahkan dicantumkan motor yang dipilih yang mana. Lalu di situ harga jualnya berapa. Lalu kalian menentukan HPP-nya berapa, bunganya berapa. Itu semuanya nanti dicatat, lalu dibuat tabel perhitungan bunga seperti ini. Serta juga ada jurnal pembayaran angsurannya. Nanti setelah ini tugasnya silahkan di-post di Classroom, saya beri waktu 2 hari ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti apabila masih ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.